Oke, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil mungkin cek sound nanti Kang Arifan juga. Kalau kurang jelas nanti boleh disampaikan. Yang pasti saya mendengar suara teman-teman. Apakah teman-teman mendengar suara saya dengan jelas? Iya. Iya, Pak, mendengar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan di pagi hari yang alhamdulillah cerah ini teman-teman kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani hari Jumat yang Jumat baik insya Allah gitu ya, dengan baik juga gitu. Tentunya untuk pada kesempatan kali ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah join sebelumnya dengan metode kuliah seperti ini, tapi mungkin ada juga yang baru. Jadi saya sampaikan untuk metode perkuliahan saya kali ini adalah metode diskusi, sharing, dan juga tanya jawab, di mana saya mengundang alumni dan juga praktisi tentunya ya, alumni dan juga praktisi, di mana kali ini saya kedatangan tamunya alumni. Kalau sebelumnya ada alumni, ada juga rekan saya di S2. Kalau sekarang alumni lagi dan kebetulan baru laki-laki nih Kang Arifan. 2 tamu saya sebelumnya perempuan gitu. Sekarang datang Kang Arifan yang notabene dulunya perkuliahan adik tingkat saya sedikit. Kang Arifan 2011 ya. Saya 2009. Jadi kalau secara generasi nggak terlalu jauh. Tapi kalau dengan teman-teman sih masuknya agak sedikit, nggak jauh juga sih sebenarnya. Tapi mungkin secara teknologi ketika kuliah dulu kita gitu ya Kang Arifan dengan sekarang agak sedikit berbeda tentunya. Dan cuman bedanya kalau Kang Arifan ini berkiprah jauh nih melampaui saya keluar gitu ya. Kalau saya masih di kampus aja gitu nih, standby di kampus. Nah, untuk metodenya sama seperti biasa, seperti sebelumnya, di mana di sini saya hanya akan diskusi tanya jawab dengan Kang Arifan. Nanti Kang Arifan akan sharing-sharing mengenai dunia kerjanya, mengenai perjalanan dari Unpas gitu ya, ketika lulus sampai ke sekarang dunia kerja seperti apa gitu ya perjalanannya. Karena banyak yang bilang perjalanan orang Unpas tuh katanya beda dengan perjalanan orang UI atau OGM gitu. Benar nggak sih? Nanti Kang Arifan boleh konfirmasi gitu. Kemudian, kemudian tapi nantinya selain saya diskusi dengan Kang Arifan secara tanya jawab gitu ya, karena metodenya podcast, saya beri kesempatan buat teman-teman peserta mahasiswa di sini juga buat bertanya. Jikalau dalam sela-sela diskusi saya, nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Tapi teman-teman raise hands dulu, dan saya akan sangat membuka kesempatan bagi yang raise hand dan open cam nantinya. Kalau yang hanya bertanya dan apalagi hanya misalkan lewat chat, mungkin tidak akan saya konfirmasi. Kecuali teman-teman ingin bertanya dan open cam. Karena secara sense dan jiwa menghargainya itu lebih terasa dibandingkan teman-teman hanya chatting saja. Kecuali memang mungkin belum ada pertanyaan atau fitur laptop teman-teman ada kerusakan atau yang kurang lengkap, boleh deh nanti. Ya, jadi polanya kalau dalam sela-sela diskusi saya dengan Kang Arifan nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman raise hands. Dapat dipahami, dapat didengar suara saya teman-teman semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih dan juga rekan-rekan yang hadir. Jikalau ingin open cam, saya tunggu karena tadi ya sekali lagi saya bilang tuh lebih terasa feelingnya saling menghargai. Walaupun saya nih bilang ke Kang Arifan ini sudah menjadi hal lumrah nih Kang Arifan. Kalau di
kuliah tuh kalau Zoom tuh banyak yang ngumpet gitu. Kadang kalau saya nggak killer-killer amat sih, kadang nggak maksa. Tapi kalau ke dosen-dosen yang killer ataupun maksa, oh buka kameranya pada buka gitu ya. Tapi kalau yang santuy-santuy gitu, kadang teman-teman teh nyumput gitu malu-malu. Padahal saya sudah sangat buka kesempatan gitu ya untuk teman-teman ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan diskusi kita karena kebetulan sekali lagi saya sampaikan nih ke Kang Arifan, ini partisipansnya saya katakan cukup banyak, mau hampir 100 nih, 93 orang gitu saya lihat. Jadi kalau saya compare dengan sebelumnya ini cukup cukup banyak. Mudah-mudahan Kang Arifan jadi ikut bersemangat juga nih buat sharing ilmunya ke teman-teman semua. Saya cek sound dulu deh, mungkin Kang Arifan barangkali ingin sapa-sapa dulu ke teman-teman. Silakan. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya, Pak Budi, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah, damang, aman, Kang Arifan, gitu. Damang, jelas. aman. Jelas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Boleh bisa dimulai, Pak Budi, atau gimana ini? Ya, boleh. Jadi dari awal mungkin perkenalan dulu sih, siapa sih Kang Arifan itu dan dulu di Unpas angkatan berapa dan gimana dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dari situ deh, Kang Arifan. Mangga. Ya, terima kasih atas sambutannya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Budi, lalu terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Budi Setiawan, dan saya sangat mengapresiasi baru kali ini dari kampus yang ada sebuah acara atau kegiatan yang mendorong alumninya, mengajak alumninya untuk ikut serta merta berdiskusi dengan para mahasiswa, upgrading, tukar pikiran, diskusi dan sebagainya untuk menggunakan silaturahmi sesama alma mater. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sudah ada media penghubung antara alumni dengan mahasiswa yang masih aktif. Santai we Kang Arifan, tekedah nyebut Pak Oge, santai. Serta para alumni yang nantinya insya Allah nanti akan saya ajak juga untuk diskusi sama Pak Budi. Sebelumnya mohon izin saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Arifan Nofrizal, biasa dipanggil Ivan. Silakan terserah mau manggil saya Arifan ataupun Ivan atau manggil bro, apa terserah. Saya lahir di Bandung 3 November tahun 1992. Saya dulu di Unpas itu angkatan 2011. Betul, seperti yang tadi kamu dijelaskan bahwa saya angkatan 2011 adalah salah satu adik tingkat dari Kang Budi, dan memang Kang Budi ini salah satu senior saya yang menjadi panutan saya selama saya di kampus. Kang Budi ini orangnya cukup aktif, sangat menginspiratif. Jadi sampai saat ini Kang Budi masih menjadi sebuah inspirasi saya. Terbalik kayaknya Arifan. Jadi saya dulu di angkatan 2011 teman-teman, jurusan akuntansi, lebih tepatnya di akuntansi C. Nah dulu saya kenal dari IMAK dengan Kang Budi itu. Nah dulu itu Kang Budi aktif di himpunan mahasiswa akuntansi. Beliau sebagai kabid akademik di HIMAK. Saya dulu pertama kali mengagumi sosok Kang Budi itu pas di ospek jurusan. Kang Budi banyak mengajarkan saya, Kang Budi banyak
memberikan motivasi-motivasi baik dari segi akademik maupun dari sisi non akademik. Jadi saya dulu datang ke Unpas 2011, lulus sekitar tahun 2015 bulan Juni, kan masih kalau masalah tanggal 26 atau 28 bulan lulus itu. Wisuda bulan November, langsung alhamdulillah setelah wisuda bulan November itu di bulan Desember, tanggal 1 Desember saya udah diterima bekerja di Jakarta di salah satu kantor akuntan publik Big Ten. Mungkin rekan-rekan semuanya ada yang tahu KAP Big Four itu apa aja? Kalau boleh saya Ada yang tahu teman-teman? Boleh nyaut nih, tiba-tiba nyaut. Apa? Silahkan. Oke, kan biasanya kalau Big Four itu ada PwC, ada KPMG, ada Deloitte, dan ada EY. EY. Nah, di antara 4 KAP Big Four itu ada turunannya. Saya alhamdulillah ada di turunan ke-6. Jadi masih di dalam Ten, turunan ke-2 itu kan. Second tier kalau bahasanya itu. Saya bekerja di PKF Internasional Paul Hadinata, tepatnya di Jakarta Pusat, Jalan Kebun Sirih Timur, atau di Jalan Jaksa. Itu ada kantor biru PKF aja kan itu. Itu kantor pusatnya, head office-nya. Kalau branch office-nya itu kita ada di Plaza Yobi. Plaza Yobi, di situ ada KAP PKF Paul Hadinata. Lisensi internasional itu PKF Internasional yang bekerja sama dengan Deloitte dan PwC juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi sebentar saya sebutin dulu ya Pak. Jadi Kang Arifan boleh nih sambil tampilkan sedikit biodata Kang Arifan nih. Tapi jangan dulu dijelaskan semua Kang Arifan, biar dipotong-potong, biar rame gitu ya. Biar nanti berkelanjutan. Sudah terlihat? Sudah terlihat layarnya? Sudah. Sudah terlihat ya di teman-teman juga. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi sedikit flashback. Saya lahir di Bandung 3 November tahun 92. Lalu sebetulnya meskipun saya asli Bandung, tapi saya lama tinggal di Cianjur. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang orang Cianjur? Kayaknya ada sih. Siapa orang Ada Cianjur? Ada ya, pasti ada yang orang Cianjur ya. Nah, pasti nggak asing lagi kalau dengar SDN Ibu Dewi 1 Cianjur. Nah, di situ SD saya dari tahun 99 sampai dengan 2005. Lalu 2005 saya masuk SMP Negeri 1 Cianjur sampai 2008. 2008-nya saya masuk SMA Negeri 1 Cianjur, Semancil, mungkin teman-teman Cianjur ada yang tahu. Lalu di 2011-nya saya ke Bandung mengenyam pendidikan sarjana program studi akuntansi di Unpas. Lalu 2016-nya sambil saya kuliah juga di Institut Perbanas, sambil bekerja sambil di Perbanas sambil pasca sarjana selama kurang lebih 2 tahunan kurang. Kalau pengalaman berorganisasi, saya mulai dari universitas aja. Itu pertama saya di himpunan mahasiswa akuntansi Unpas. Lalu pernah juga di lembaga eksekutif mahasiswa KLEM, lalu aktif juga sebagai anggota di Koperasi Mahasiswa Unpas. Mungkin teman-teman juga ada yang aktif sampai saat ini di Kopma Unpas. Terima kasih.
Lalu saya saat ini sebagai anggota tetap di Ikatan Akuntan Indonesia, Koordinator Wilayah Jakarta Pusat di Menteng. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pengalaman audit saya itu Nah, ini punten Kang Arifan ya. potong sedikit. Kayaknya Oke. pengalaman kerja kayaknya nanti di tengah-tengah nih Kang. Oke, siap. Biar teman-teman rada penasaran gitu ya, karena khawatir kalau dikupas semua di awal kabur gitu. Jadi artinya yang sifatnya tentang dunia kerja nanti Kang Arifan boleh sharing di pertengahan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan lagi buat teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, ini Kang Arifan salah satu alumni di kita ya, di mana saat ini mungkin sedikit tambahan aja mungkin saat ini, posisi saat ini current job-nya Kang Arifan apa nih saat ini gitu ya. Oke. Alhamdulillah untuk posisi saat ini current job-nya saya mengenyam dua posisi Kang sebetulnya. Jadi dua posisi ini adalah posisi yang berbelakangan, yang bertolak belakang. Saya sebagai internal audit dia dan sebagai eksternal audit dia. Kalau sebagai eksternal auditnya saya di PJAK Internasional sama yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau di internal auditnya saya alhamdulillah saat ini memegang kurang lebih 12 perusahaan yang bergerak umumnya yang bergerak di bidang produksi alat kesehatan. Oke. Jadi di 12 perusahaan itu macam-macam jenis usahanya, Ada yang bergelut di bidang produksi alat kesehatan, ada yang di perusahaan ekspedisi, lalu ada yang di manufakturnya, gitu kan? Ada di perusahaan jasa konstruksi dan bangunan seperti itu. Ya kurang lebih sekitar 12 perusahaan Kang, satu lusin. Satu lusin. Oke. Nah, ini nih biar ngelanjut lagi nih pertanyaannya nih. Tadi Arifan bilangnya ada current job-nya sebagai internal audit, kemudian ada external audit juga gitu. Nah, tentunya yang jadi pertanyaan saya adalah membagi waktu pertama gitu bagaimana. Kemudian kedua adalah ada nggak sih feeling yang berbeda atau baju yang berbeda ketika ini loh jadi internal audit, ini loh jadi eksternal audit. Gimana sih? Ada mungkin yang berbeda dari independensi dan lain sebagainya, barangkali ada sesuatu yang berbeda. Iya. Enggak mungkin Kang Arifan. Betul. Jadi memang kita kerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan memang sesuai dengan jobnya masing-masing. Ketika saya diposisikan sebagai eksternal audit, ya saya harus berupaya bersikap ya seperti eksternal audit. Dan ketika saya sedang di posisi sebagai internal audit, ya saya harus seperti atau harus mengikuti seluruh kode etik sebagai internal audit. Jadi kuncinya ketika kita apapun bidang pekerjaannya, kita harus profesional secara kode etik dulu gitu Pak Kang. Karena bicara profesi auditor itu tidak seperti profesi akunting, profesi pemegang kas atau profesi dan lain sebagainya itu kalau di dunia akuntansi. Tapi kalau untuk di bidang audit berdasarkan pengalaman dan berdasarkan dari para senior terdahulu di kantor saya, yang paling dipegang itu adalah kode etiknya. Kode etik dalam arti kata apapun yang dikeluarkan atau statement apapun ataupun sikap apapun itu yang dikeluarkan berarti itu adalah sebuah keputusannya. Karena kan audit itu kan bicara judgment. Ada judgment itu audit itu berbicara seluruh keputusan. Jadi sebetulnya dalam 1 minggu itu Pak, saya 3 hari sebagai external audit, 2 hari sebagai internal audit gitu loh Pak. Keren. Kak Rifan nih. Oke,
Terima kasih. Nah, ini saya ingin sedikit menyinggung lagi nih. Kalau menurut pandangan saya, ini teman-teman mahasiswa Unpas, saat ini pun akuntansi khususnya, jadi auditor tuh, ataupun kerja di auditor tuh masih salah satu yang diidam-idamkan nih, Kang Arifan. Saya masih percaya hal itu. Masih banyak yang mengidam-idamkan, kalau saya tanya-tanya tuh, cukup banyak yang ingin jadi seorang auditor gitu. Nah, saya juga pernah sempat ngobrol dengan salah satu alumni bahwasanya bilang gini, katanya kalau misalkan mau yang berpikir akuntansi banget gitu ya, ingin yang berkaitan dengan akuntansi banget, nyemplung deh ke KAP atau jadi auditor. Nah, ini benar nggak sih statement seperti itu? Jadi kalau ke KAP itu akuntansi bangetnya tuh keluar gitu. Benar nggak sih statement ini? Dan menurut Kang Arifan gimana sih maksudnya akuntansi banget kalau ke KAP itu? Ya, oke. Itu sangat benar, 100% benar. Jadi buat rekan-rekan, ketika sekarang kuliah di dunia akuntansi, kalau kalian nanti punya kesempatan untuk bekerja di KP, itu seluruh apa yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan itu kepake banget. Semua 100% kepake banget. Jadi akuntansinya itu lebih kental, lebih ternyata seperti ini, ternyata seperti ini gitu loh. Jadi apa yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan itu semuanya ada di kantor akuntan publik lah atau di KAP. Terlepas dari apapun nanti status pekerjaan kalian nanti setelah lulus, mau kerja di perusahaan atau mau menjadi ya sebelum sana mau menjadi praktisi atau mau menjadi akademisi, itu semuanya pasti kepake. Tapi kalau di dunia akuntan publik itu semuanya sangat 100% Pak. Dari mulai akuntansi keuangan, lalu akuntansi dari mulai akuntansi keuangan, terus ada auditnya, tentu itu mah udah pasti lagi, terus ada SIA-nya, sistem informasi akuntansinya, lalu ada AKL, analisis laporan ALK ya dulu ya, analisis laporan keuangan ada, terus sampai dengan lain-lain sebagainya yang memang sebetulnya tidak banyak hubungan dengan akuntansi, tapi kok justru malah berhubungan dengan akuntansi gitu loh. Sebagai contoh flowchart gitu kan di sistem informasi akuntansi, memang itu kan secara hitung-hitungan tidak ada di dalam dunia perhitungan akuntansi, tapi secara teknologi, secara sistem itu sangat terpakai banget. Jadi saya saranin buat kalian teman-teman rekan-rekan semuanya untuk lebih diseruskan dalam sisi dunia akuntansinya gitu, biar nanti bisa bersaing berkompetisi dengan banyak orang gitu kan. Oke, terima kasih nih pencerahannya Kang Arifan. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Kang Arifan ini, artinya apa yang sudah diperoleh di dunia perkuliahan ini terpakai, sangat terpakai gitu ya. Artinya benar-benar terpakai di dunia kerja gitu. Cuman terkadang saya selalu aja ada mendengar suara-suara di luar bahwasanya berbeda jauh gitu antara yang di kuliah dengan dunia nyata gitu. Nah, ini mungkin pandangan Kang Arifan seperti apa? Karena nih teman-teman ini kan sedang kuliah nih. Yeah. Bermacam-macam nih Kang Arifan, ada yang semester 4, setahu saya ini ada yang semester 6, ada juga yang sedang nyusun skripsi saya rasa nih di sini. Nah, ini apa sih yang mungkin harus ditekankan selain tadi udah di-mention sih ya mata kuliahnya gitu ya. Apa sih yang harus ditekankan, dimaksimalkan nih di masa kuliah ini oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, yang nantinya ingin jadi auditor, yang kemudian nanti ketika jadi auditor ini jomplang berbeda jauh banget nggak sih antara akademisi dengan dunia praktisi nantinya, atau irisannya di mana? Mungkin bisa secara teknis Kang Arifan nih sampaikan gitu, boleh mangga. Oke, jadi sebetulnya kalau memang sih banyak orang
orang, banyak juga pandangan-pandangan. Saya anggap itu sebagai opini ya Kang, opini. Opini kan semua orang bebas berpendapat gitu kan. Jadi memang ada betulnya juga ketika kita masuk ke dalam dunia kerja itu beda dengan apa yang sudah dipelajari di perkuliahan, gitu kan. Ya, sebagai contoh, kalau di kuliah satu bisa jadi sedangkan dua secara teori, tapi kan kalau di dunia kerja bisa jadi menjadi empat gitu kan. Nah, tergantung bagaimana dari situasi dan kondisi di lapangan. Tapi kalau menurut saya pribadi berpandangan lain gitu kan. Jadi ada yang memang beda, ada yang sama gitu dengan apa yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan. Jadi sebetulnya di dunia perkuliahan itu kan kita berbicara teori terus, teori berdasarkan buku, baik terus. Misalkan kalau pengertian akuntansi itu menurut siapa adalah anu gitu kan, terus cara menghitungnya seperti apa dan sebagainya. Karena kan memang itu sebuah sebuah pencapaian secara akademis gitu loh. Kita harus mengetahui fundamental atau basic dari dunia perakuntansian. Cuman memang ketika nanti di dunia pekerjaan, di dunia kerja, apa yang sudah didapatkan di dunia perkuliahan, teori-teori apa yang sudah kita buat, lalu ilmu-ilmu apa yang sudah bisa kita praktekkan di dunia perkuliahan, itu bisa diimplementasikan di dunia kerja. Meskipun memang tidak secara semuanya pada saat itu gitu loh. Jadi secara bertahap. Jadi lebih mengulas kembali. Oh iya dulu saya pernah pas di kuliah ada pelajaran seperti ini. Jadi buka-buka buku lagi sedikit. Saya juga dulu pas pertama kali awal masuk ke AP kan, saya tidak semuanya menguasai tentang akuntansi gitu loh. Kadang ada yang lupa, ada yang ingat gimana. Ya sudah menjadi rahasia umum lah. Contohnya saya dulu semester 1 sangat menguasai, pas masuk semester 2 saya fokus di semester 2, semester satunya lupa gitu kan. Jadi ketika mengulang-ulang kembali ya minimal buka-buka buku lagi, bagaimana lagi gitu kan, seperti itu. Jadi kalau ditanya jomplang enggak gitu kan, istilahnya apa, jomplang enggak ilmu yang ada di perkuliahan dengan praktek di dunia kerja gitu kan, praktek nyata di dunia kerja jomplang enggak? Saya rasa itu tidak terlalu jomplang gitu. Kalau saya bicara jomplang berarti kan seolah-olah wah nggak kepake banget nih, buat apa gua kuliah gitu kan, seperti itu. Tapi menurut hemat pribadi saya sendiri, justru dengan adanya pendidikan di kampus itu adalah sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas ketika nanti bekerja di dunia pekerjaan yang nyata. Jadi kita sudah memiliki basicnya gitu loh. Meskipun nanti di dunia kerja pasti banyak inovasi baru, terus implementasi baru. Kadang-kadang kita banyak diskusi dengan berbagai senior gitu kan. Jadi sangat kepake banget gitu loh Kang. Oke. Nah, ini Tadi Kang Aripan mengiyakan, mengamini gitu ya, apa yang sudah diperoleh di dunia kampus ternyata terpakai di dunia kerja saat ini. Nah, ini saya ingin menyinggung lebih spesifik ke arah Unpasnya gitu. Ke arah Unpasnya. Artinya kan kita semua Unpas nih ya, saya dan Kang Aripan pun alumni Unpas gitu. Kurikulum ataupun pembelajaran yang sudah diperoleh dengan di Unpas ini saya coba spesifikkan kalau yang Kang Aripan peroleh di dunia kerja, kira-kira berapa persen nih Kang Aripan nih kurikulumnya yang dulu diperoleh kesesuaiannya dengan di dunia kerja. Karena tentunya ini masukan buat saya nih, buat dosen, bahwasanya kurikulumnya udah sejauh apa sih yang sudah Kang Aripan peroleh kesesuaiannya. Kalau misalkan dalam persentase kira-kira berapa persen nih mungkin Kang Aripan boleh sharing. Oke. Kalau menurut pengalaman saya dulu, begitu saya di dunia kerja,
dari kurikulum yang sudah ada di kampus pada saat itu, di zamannya saya, kalau mau dipresentasikan itu sekitar 75%, sudah sampai 75%. Nah, sisanya selebihnya itu adalah improvisasi dari masing-masing orang gitu kan. Jadi maksud dari improvisasi itu adalah kadar kadar kemampuan orang itu bisa bermain logika gitu. Karena kalau di dunia audit itu dunia logika sebetulnya. Jadi ada istilahnya kalau di dunia audit itu kan salah satunya itu harus skeptis ya. Kalau skeptis kan bukan berarti curiga, tapi merasa tidak puas dengan apa yang sudah diperolehnya berupa bukti-bukti dokumen yang sesuai dengan apa yang telah diselidiki gitu loh. Nah, jadi disitulah improvisasinya. Jadi kita tuh kalau di dunia audit itu kan sebetulnya tidak begitu baku banget ya. Jadi nggak formal banget seperti yang ada di dunia perkuliahan itu kan. Di dalam buku audit misalkan saya dulu pakai Karen kalau nggak salah bukunya itu kan harus begini gitu kan. Tapi kalau di dunia audit memang ada sedikit improvisasi, tidak harus seperti itu. Jadi ada standar prosedur audit yang telah ditetapkan, tapi standar itu bisa disesuaikan. Yang penting itu dapat terpenuhi seperti itu, Kang. Tapi kalau untuk kurikulum 70% alhamdulillah itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Saya masih ingat dulu dosen auditnya itu, dosen praktikumnya itu Bu Sinta gitu loh Pak. Bu Sinta Iya. masih ada di kampusnya? Masih terakhir-terakhir, tapi sekarang enggak. Alhamdulillah betul Bu Sinta yang ngajar kita, Arifan. Dulu Ya. memang karena praktisi. Kalau sekarang teman-teman malah kasihan karena pandemi nggak dapat praktikum sejauh ini. Nah, ini tentunya saya ingin minta masukan juga dari Kang Arifan nih, khususnya praktikum audit. Praktikum audit seperti apa sih yang mungkin cocok biar applicable di dunia kerja gitu nih, Kang Arifan. Harusnya praktikum audit tuh gini gitu, biar pas gitu di dunia kerja. Saya dulu, jujur Kang, saya dulu kan ya praktikum sebelum dengan Bu Sinta dengan beberapa dosen juga ada. Tapi pas begitu praktikum dengan Bu Sinta, karena Bu Sinta itu berawal dari seorang praktisi, dia pernah di KP juga kalau nggak salah, terus dia jadi konsultan pajak kalau nggak salah begitu. Jadi Bu Sinta ngajarinnya langsung ke atas kerja audit gitu loh. Jadi atas kerja audit, terus gimana caranya coaching, gimana caranya tracing, gimana caranya QC, terus gimana caranya dan lain sebagainya lah gitu kan. Ada TOC, ada TOT gitu kan. TOC itu test of control, ada test of transaction gitu kan. Dan kalau saya ditanya harus seperti apa di zaman sekarang, di era sekarang, itu banyak perubahan, Kang. Jadi banyak perubahan tentang standar audit. Jadi audit itu sama seperti perpajakan, setiap bulan bahkan setiap hari pun itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Karena kalau bicara audit itu bicara aturan, yang namanya aturan kan tidak selalu baku, kadang-kadang bisa berubah, jadi berfluktuatif. Bisa hari ini berubah, bisa detik selanjutnya berubah gitu. Jadi menurut saya rekan-rekan nanti mulai mencoba atas kerja audit yang berstandar internasional gitu, Kang. Jadi kalau atas kerja audit misalkan internasional itu kan sudah internasional audit standar, sudah IAS 2009 pertama itu waktu itu. Jadi itu udah by system. Tapi meskipun memang itu belum bisa masuk ke kampus, sistemnya seenggaknya dari beberapa rekan-rekan bisa upload
atau saya mungkin nanti bisa kasih ke Kang Budi formnya seperti apa. Jadi nanti di dunia praktikum itu bekerjanya itu seolah-olah kita tuh bekerja di KAP gitu loh. Jadi nggak by manual nulis di kertas yang dulu tuh saya masih ingat kertas yang warna apa putih, garis-garis hijau dulu Kang. Hijau Yang masih praktikumnya. ada itu Kang Rifan. Garis hijau. Ini garis hijau. Itu secara manual bagus, cuman lebih baik nanti lebih ke langsung praktek nyatanya. Misalkan biasanya kalau masih junior audit itu disuruh coaching gitu kan, nah, coaching audit. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang tahu coaching audit itu apa? Bisa jawab? Bantu jawab. Ada yang tahu nggak nih teman-teman nih? Kalaupun ada yang tahu kayaknya masih malu-malu nih teman-teman nih. Padahal ya, oke. kita udah Sedikit buka penjelasan diskusi aja. ini. Kan Jelaskan jadi, boleh nih Kang Arifan. Ya. Boleh dijelaskan Kang Arifan. Apa sih vouching Jadi itu? coaching audit itu adalah salah satu rangkaian satu prosedur audit yang dilakukan oleh di level ya junior sampai dengan senior audit. Itu kurang lebih standar pekerjaannya itu mengecek beberapa dokumen yang menjadi proses penyidikan dan penyelidikan gitu. Jadi yang dicek itu misalkan kan kalau sebuah perusahaan itu ada 1.000 transaksi, nah kita menggunakan sampel, gitu kan? Nanti metodenya kan banyak metode sampel bisa kalian pelajari, tapi yang kurang lebih nanti kan dicek tuh beberapa dokumen yang sudah menjadi sampel, dicek itu vendornya apa, dari mana vendornya, berapa nilai kontraknya, faktur pajaknya apa, sudah sudah dibayarkan atau belum, gitu kan. Nanti ada yang namanya konfirmasi, gitu kan. Konfirmasi, mungkin teman-teman sedikit flashback, eh, ada konfirmasi bank, ada konfirmasi utang, konfirmasi piutang, itu semua dicek satu persatu di telepon, bisa by email, bisa langsung dikunjungi secara mendadak sidak gitu loh. Jadi saya ingin memberikan gambaran serunya jadi seorang auditor itu kita kalau bahasanya saya banyak jalan-jalan gitu. Benar. Jadi visit ke berbagai macam berbagai jenis unit bisnis yang berbeda-beda gitu. Jadi di kembali lagi nanti di praktikum ada perubahan sebetulnya Kang. Ya, betul Kang Arifan. Memang betul sampai saat ini belum ada software audit, misalkan yang terdekat tuh Atlas, misalkan ya Kang Arifan mungkin. Atlas pun mungkin belum diperkenalkan sih di teman-teman kampus sejauh ini. Nah mungkin saya ingin sedikit menyinggung geser kemarin kan pandemi itu Kang Arifan. Kalau selama pandemi gimana sih prosedur audit jarak jauhnya yang mungkin ada pengalaman nih Kang Arifan. Kemudian kan kebetulan teman-teman ini nggak dapat praktikum sejauh ini beberapa. Sayang sekali sebetulnya. Apalagi audit gitu ya, nggak dapat sejauh ini. Belum, mungkin mudah-mudahan nanti ada. Nah, kalaupun misalkan pada akhirnya teman-teman ini nggak maksimal di praktikum nggak dapat, ya skill apa yang mungkin bisa dikembangkan sendiri gitu Kang Arifan. Mungkin ada pelatihan yang bisa dicari secara online atau harus kemana untuk mencari skill sendiri. Karena saya percaya untuk meningkatkan skill harusnya sih nggak nunggu bola nih teman-teman tuh. Harusnya nyari bola gitu. Nah nyari bolanya ini kemana nih selama pandemi ini nih Kang Arifan, barangkali ada saran. Oke, saya akan jawab dulu untuk gimana sih prosedur audit selama pandemi saat ini. Memang kalau dilihat dari prosedur audit yang sudah ditetapkan, itu kan standar kita itu di standar pekerjaan kita itu diatur oleh IAPI kan, oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di situ meliputi ada yang namanya standar audit mutu, ada standar audit pelaksanaan perjalanan dinas, ada standar audit
sampai dengan nanti ada tata cara mekanisme bagaimana proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan audit gitu kan, yang nantinya ujungnya di opini gitu kan. Nah, di opini saya akan jelasin dulu prosedur audit sebelum pandemi dulu, biar nanti rekan-rekan ada perbandingan. Oh, ternyata yang sebenarnya kalau nggak ada pandemi seperti ini, tapi karena saat ini sedang pandemi, jadi ada beberapa standar atau prosedur audit yang berbeda gitu kan. Ya semoga nanti setelah pandeminya berakhir kan, jadi rekan-rekan tahu oh prosedur audit yang harus itu seharusnya seperti ini gitu kan. Takutnya kalau saya langsung prosedur audit selama pandemi dibahas, nanti begitu pandemi selesai jadi yang itu terus yang ditekankan itu. Oke. Jadi prosedur audit itu yang seharusnya itu pertama kita kan kalau kerja di akuntan publik ya, di akuntan publik, baik sebagai akuntan publiknya atau sebagai auditornya gitu kan, itu tidak mencari klien, jadi justru klien yang mencari kita, jadi klien yang menghampiri ke kantor kita minta diaudit. Nah, apa sih tujuan audit itu? Nah, tujuan audit itu kan banyak, saya rangkum salah satunya. Tujuan audit itu adalah untuk kepentingan atau untuk keperluan, kalau dari sisi perusahaan, keperluan untuk pelaporan perpajakan. Kan kalau kita belajar di mata kuliah perpajakan ya, itu kan ada tuh belajar misi di SPT ya, SPT pribadi dan SPT badan. Nah, ini kita bicara SPT badannya aja gitu. Di SPT badan kan ada tuh beberapa opsi, ada yang diaudit, ada yang tidak diaudit, atau dengan opini gitu kan. Nah, menurut peraturan pemerintah yang sekarang itu semuanya yang di atas 4,8 miliar, untuk peredaran bruto di atas 4,8 miliar itu sudah wajib diaudit. Makanya nanti jangan kaget lagi kalau nanti rekan-rekan ketika beres kuliah masuk kerja misalkan di perusahaan, swasta, mau tingkatnya skalanya kecil atau menengah atau besar. Kalau besar dan menengah jangan ditanya lagi, pasti itu wajib diaudit. Tapi kalau skalanya kecil tapi dia peredaran brutonya itu lebih dari 4,8 miliar, itu udah pasti wajib diaudit. Karena nanti yang akan diterima oleh negara oleh Departemen Direktorat Jenderal Pajak itu laporan yang sudah diaudit. Nah, kembali lagi, kalau sudah ada kewajiban diaudit, berarti banyak perusahaan yang datang ke kantor akuntan publik, saya pengen dong diaudit gitu kan. Nah, misalkan datanglah ke kantor kami, ada 10 calon kandidat atau 10 klien audit. Nah, prosedur audit yang pertama itu ada analytical review before audit. Itu adalah analisis laporan keuangan si klien, artinya si calon klien itu kita analisis dulu, dan nantinya ujungnya itu atau hasilnya itu, outputnya itu adalah layak atau tidak layaknya kita periksa gitu loh. Yang dipertimbangkannya apa? Satu, yang dipertimbangkan itu adalah dari sisi risiko kesalahsajian laporan keuangan. Nah, kenapa ada bahasa kesaksian laporan keuangan? Karena di dalam laporan opini audit di halaman depan itu salah satu paragrafnya itu, salah satu kalimat itu kan ada wajar dari kesalahsajian laporan keuangan, itu kan bahasan seperti itu kurang lebih. Jadi yang pertama kan ada analytical review before audit, prosedur auditnya itu. Jadi kita itu menganalisis dulu nih, analisis laporan keuangan dulu. Ini benar enggak laporan keuangannya, ini
worth it enggak untuk jangka kedepannya, terus dari sisi nilai good corporate governance-nya bagus enggak untuk jangka ke depan, terus jadi yang diperiksa itu rekan-rekan laporan keuangan yang 5 laporan keuangan itu saya ambil contoh 2 laporan posisi keuangan sama laporan laba rugi lah. Kalau misalkan di neraca nih, kalau bahasa di perkuliahan neraca ya, dari mulai aktiva, pasiva, gitu kan, itu dicek semua. Misalkan di aktivanya aset lancar, misalkan dari mulai kas dan setara kas, lalu ada piutang, ada persediaan, kan ada inventory, semua dan lain sebagainya. Itu kita cek dulu satu persatu. Waktunya berapa lama? Itu bisa 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Biasanya area review before audit. Takut. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kok harus direview dulu laporan keuangannya? Biasanya kalau KAP besar nih, menurut pengalaman saya, biasanya kalau KAP besar itu mereka tidak berorientasi pada revenue atau pada jumlah kliennya, tapi dia berorientasi pada hasil atau kualitas dari laporan keuangan. Jadi nggak sembarang klien diterima aja gitu loh. Ya maaf mungkin ada beberapa keterangan di publik yang datang calon klien terima atau minta cek doang ataupun gimana, tapi itu resikonya tinggi. Nah, saya sarankan kalau nanti rekan-rekan kalau mau magang atau mau bekerja, lebih baik mencari KAP yang paling minimal Big 10 gitu loh. Big 10, jadi 10 besar. Kembali lagi, itu gunanya untuk analytical review before audit itu semua akun-akun yang yang terdapat di laporan keuangan itu di dalamnya itu kita periksa, tapi secara dikit-dikit aja gitu, nggak begitu terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam kan nanti kan ada yang namanya TUC, TOT dan lain sebagainya gitu, ada konfirmasi. Kita lihat aja, komparasikan laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan sekarang gitu, lihat naik turunnya. Nah, disitulah yang tadi saya sebutkan bahwa seluruh mata kuliah yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu kepake. Apa? Dari mulai analytical review before audit, itu mata kuliah yang digunakan pertama analisis laporan keuangan. Di situ kan ada dulu saya belajar berbagai rasio gitu loh. Mungkin rekan-rekan masih ingat ada rasio solvabilitas, rasio likuiditas, gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Itu kan biasanya ada di utang-utang tuh, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan sebagainya. Ini kira-kira worth it enggak gitu kan. Terus ada lagi misalkan kita bisa di atas dulu nih di aset tetap. Misalkan nomor 16, lihat dulu asetnya benar enggak. Nah, kalau memang semuanya sudah sesuai dengan standar, barulah prosedur yang kedua itu adalah melakukan kontrak kerjasama, gitu kan, istilahnya kontrak kerjasama atau agreement lah, perjanjian dengan pihak klien. Jadi antara auditor dengan auditi itu taken kontrak kerjasama. Di situ ada poin-poin yang penting, salah satunya ada jangka waktu pengerjaan. Misalkan pekerjaannya sekitar 3 bulan atau 4 bulan, ya itu udah ada schedule auditnya. Yang bikin siapa ya? Kita dari pihak akuntan publik, schedule audit, itu prosedurnya. Lalu itunya semuanya sudah selesai, barulah kita biasanya visit ke perusahaan itu. Misalkan perusahaannya ada di Jakarta nih, BUMN misalkan ada di Jakarta, mereka punya cabang sampai Merauke ada. Yang pertama, 1 bulan pertama itu harus di head office dulu. Kita di situ mulai interest meeting, lalu kita ngasih yang namanya, boleh kalian catat, itu ada
surat permintaan data atau request data disebutnya. Biasanya kalau anak-anak di Biko itu minta request datanya dong gitu kan, nggak tahu gitu kan, si klien itu. Jadi kita itu bikin request data. Di dalam request data itu kita minta akte pendirian perusahaan, terus akte-akte amandemennya, terus kalau dari sisi perpajakan kita minta seluruh SPT-nya, PPN yang sudah dilaporkan, PPN yang belum dilaporkan, PPN masukan, PPN keluaran, PPh yang sudah dibayar, ada yang terutangnya, gitu kan, dan sebagainya. Jadi mata kuliah itu bukan cuma di akuntansi doang, ada yang di perpajakannya kepake, alhamdulillah gitu. Jadi kita kalau di audit itu lebih terbuka gitu ke wawasannya, alhamdulillah gitu. Jadi cocok buat rekan-rekan kalau mau berkarir di dunia pekerjaan sesuai praktisi. Saya sarankan lebih baik langsung ke dunia audit, biar nanti apapun nanti misalnya saya mau nanti pengen kerja di perusahaan, misalkan pengen kerja di PLN, di Pertamina. Kalau kalian udah di KAP minimal setahun atau 2 tahun dulu, itu sudah jadi nilai tambah buat kalian. Mereka nggak akan mungkin melihat akun itu, oh ini dari KAP, silakan langsung masuk gitu loh. Jadi karena di KAP itu adalah sarana untuk belajar akuntansi lebih dalam lagi secara praktisi gitu loh. Nah, kembali ke prosedur audit, jadi kita itu bisa bisa mengembangkan diri lah di KAP mah gitu kan. Kembali ke prosedur audit, ketika kita visit, kita ngasih request data, baru nanti biasanya dari pihak perusahaan itu memberikan data kepada si auditornya. Kita berhubungannya itu dengan siapa sih kalau di perusahaan gitu kan. Kalau kita sebagai auditor eksternal, kita itu hanya satu pintu dengan internal auditnya. Kalau di perusahaan swasta ada yang namanya internal audit. Kalau di perusahaan BUMN itu namanya SPI, Satuan Pengawas Internal. Kalau kita mengaudit pemerintah, misalkan pemerintah daerah, itu kita berhubungannya dengan inspektorat daerah masing-masing gitu. Saya dulu pernah audit di Lampung. Waktu itu audit semacam audit investigasi itu di pemerintah Lampung, itu di Kota Bandar Lampungnya, di salah satu sektor OPD gitu. Jadi ada permintaan dari bupati untuk mengaudit salah satu dinas itu, tapi enggak secara semuanya. Nah, saya waktu itu berhubungannya dengan inspektorat daerah. Jadi disitulah prosedur audit dilakukan dengan segala yang mana mestinya. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, silakan bisa searching di Google aja prosedur audit itu seperti apa. Karena kalau saya jelasin itu banyak itu tentang seperti itu. Ya. Nuhun Kang Arifan. Memang kalau dipikir-pikir audit itu memang harus teknis nih Kang Arifan. Jadi Kang Arifan menjelaskan secara rinci itu saya senang gitu. Katanya teman-teman ada prosedur gambarannya, walaupun mungkin di bagian gambaran teman-teman masih ngawang-ngawang mungkin karena beberapa belum mengetahui prosedur audit, tapi paling tidak dengan penjelasan Kang Arifan yang cukup menarik tadi secara bertahap, prosedural, teman-teman tahu gitu, oh ternyata prosedur audit itu dari sini, kemudian harus seperti ini, dan berakhir di sini, dan lain sebagainya. Mungkin biar agak sedikit menarik nih Kang Arifan, biar nggak terlalu serius banget, saya inginnya agak santai-santai dulu pertanyaannya, walaupun nanti skill nanti kita bahas juga di akhir ya, nggak apa-apa. Ini berkaitan tadi Kang Arifan mention di awal, jadi auditor tuh sering jalan-jalan gitu. Nah ini keasikannya di mana? Mungkin yang santai-santai nih Kang Arifan, keasikannya di mana? Dan ada nggak sih pengalaman seru yang Kang Arifan peroleh selama mungkin mengaudit ini jalan-jalan udah kemana aja gitu nih. Ini biar teman-teman juga ikut semangat gitu. Ada nggak sih hal seru yang mungkin bisa di-sharing? Mangga Kang Arifan. Oke. Sedikit improvisasi. Jadi dulu itu memang sih saya dulu
tujuan pengen kerja di bidang audit itu sebenarnya nggak kepikiran pas di perkuliahan yang menerima kuliah gitu kan, kuliah fokus dan sebagainya. Tapi pas begitu di KPK, kan dulu kan ada KPK, terus ngobrol dengan beberapa senior juga wah saya di KPK mah jalan-jalan terus ya, rame dan lain sebagainya. Terus dulu pernah dibuat tertarik itu oleh almarhum Pak Rohaidi dulu, dia itu dosen perpajakan. Dulu dia ngobrol-ngobrol tentang masalah perauditan dan sebagainya sampai jalan-jalan gitu. Enak juga gitu kan. Terus terlebih saya terinspirasinya itu dari Bu Justinia Castellani. Itu dosen wali saya dulu di akuntansi C 2011. Ibu Justinia Castellani itu atau Bu Yukte kan dia dulu di KAP juga. Jadi kalau di kelas itu sering berbicara audit terus. Meskipun saya pas di perkuliahan apaan sih? Karena saya belum bisa mengilustrasikannya karena saya belum pernah merasakannya. Tapi saya, kayaknya enak. Jadi awal mula saya tertarik di dunia audit itu, pengen jalan-jalan gitu kan. Nah, pas begitu masuk di KAP, saya itu audit pertama itu 2015 bulan Desember itu di PT Surveyor Indonesia. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar atau tahu seputar PT Surveyor Indonesia. Itu salah satu BUMN besar. Itu punya 4 unit bisnis besar. Ada migas, ada mineral dan batu bara, terus ada PIK, penguatan institusi dan kelembagaan, terus ada infrastruktur. Nah, kebetulan saya waktu itu diposisikan di bagian mineral dan batu bara. Kebetulan waktu itu ya ini pengalaman sering-sering cerita. Waktu itu kan saya masuk di bulan Desember tanggal 1 2015. Itu tahapan audit sudah berjalan setengahnya gitu, karena kan biasanya audit itu berjalan di Oktober mulainya itu, karena interim dulu sampai dengan Desember interim audit dulu. Itu kan udah berjalan, pas saya masuk di PTSD disuruh yang dibawa oleh senior saya, yuk ikut di sini aja. Nah, itu saya disuruh, coba bayangin saya disuruh megang mineral dan batu bara dan unit bisnis PKBL. PKBL itu program pendidikan dan bina lingkungan. Kalau di perusahaan swasta namanya itu bagian CSR-nya gitu kan. Kalau di pemerintahan itu bagian hibah bansos gitu kan. Kalau di BUMN namanya PKBL, program pendidikan dan bina lingkungan. Saya disuruh megang satu unit bisnis seorang diri. Waduh, agak repot kan, saya nggak tahu apa-apa, belum tahu gimana sih audit itu dan lain sebagainya, karena dulu kan belum ada fasilitas ya dalam dalam share dunia seperti ini. Kalau sekarang kan zaman sudah semakin canggih, kita bisa belajar dimanapun berada. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut meskipun sekarang lagi pandemi COVID. Kuliahnya jarang tatap muka, hanya di daring aja, tapi kan kalian bisa belajar di rumah, bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran gitu kan. Zaman saya di rumah nggak ada istilah meeting kayak gini, nggak ada istilah WA dan kawan. Jadi begitu masuk dunia kerja itu saya nggak tahu apa-apa gitu. Pertamanya mau gimana, tentunya ada beberapa senior saya yang ngajarin saya di hari itu dengan kemampuan saya yang menurut saya itu udah paling oke lah gitu kan. Tapi begitu di dunia pekerjaan, ternyata kemampuan saya itu masih belum cukup. Nah, disitulah rasa ingin tahu, rasa ingin belajar saya termotivasi. Jadi saya belajar. Jadi dulu saya megang unit bisnis mineral batu bara. Nah, keseruannya di situ saya sambil mengaudit orang mineral dan batu bara, itu ada kepala bisnisnya, dia alumni ITB pertambangan.
pastinya dong ilmu pertambangan, ilmu mineral dan batu baranya semuanya worth it lah atau experience banget lah. Saya datang dan saya dipaksa khusus dan memang dipaksakan harus mengikuti dan mengetahui serta paham seluk-beluk tentang masalah mineral dan batu bara. Bayangin, selama di perkuliahan saya tidak belajar mineral dan batu bara, Kang ya, akuntansi terus. Nah, keseruannya saya di situ belajar tentang mineral dan batu bara karena kan kita mengauditnya itu mengaudit mineral dan batu bara gitu loh. Jadi kurang lebih serunya di bidang audit itu kita bukan bicara akuntansi aja, tapi bicara berbagai macam disiplin ilmu. Misalkan rekan-rekan nih lagi audit koperasi, ya kan? Ya berarti rekan-rekan yang mengaudit seputar koperasi, berarti rekan-rekan harus mengetahui apa itu koperasi, bagaimana cara prosedur laporan keuangan koperasi, lalu menggunakan standar PSAK nomor berapa, minimal harus tahu gimana cara nyatetnya, gimana cara lapornya, gimana cara dan lain sebagainya gitu. Terus rekan-rekan kan pindah lagi tugas audit, kan audit di perusahaan suplai kelistrikan, misalkan di kan kalau PLN kan banyak tuh IP-IP-nya kan. Nah, kalian belajar kelistrikan, jadi nanti kalian wawasannya nambah lagi dan lain sebagainya gitu. Enaknya di situ keseruannya Kang kalau di audit itu, kalau kerja di bidang audit. Jadi alhamdulillah saya sedikit-sedikit mulai memahami dunia pertambangan, lalu dunia minyak dan batu bara, dunia migas pernah, terus saya pernah audit juga di PT Bosowa. Mungkin rekan-rekan tahu PT Bosowa Energi itu adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita. Itu lokasinya sebenarnya di Jakarta, tapi kalau manufakturnya ada di Jeneponto di Sulawesi Selatan. Saya pernah ke situ juga belajar tentang kelistrikan dari mulai batu bara menjadi listrik itu seperti apa. Karena kan audit itu kita membutuhkan suatu keyakinan atas apa yang kita periksa itu benar sesuai dengan apa yang sebagaimana mestinya. Misalkan contoh kecil aja, audit batu bara. Kita harus tahu kandungannya itu berapa. Contoh misalnya gini, apa sih yang berhubungan dengan akuntansi dengan batu bara misalkan? Saya ambil contoh salah satu akun aja, sesuai dengan misalkan nomor 14 tentang persediaan, tentang inventory. Kalau persediaan itu kan ada bahan baku, ada ada bahan baku gitu kan. Nah, di bahan baku itu kan ada bahan baku yang masih mentah, ada bahan setengah jadi, ada bahan jadi gitu kan. Nah, coba kalau kita cuman di akuntansi aja lah, fokus akuntansi. Kita nggak tahu nih bahan baku batu bara seperti apa. Kita bisa dibohong-bohongi atau dibodoh-bodohi lah kalau nanti kita jadi audit misalkan, Pak saya mau ngecek dong itu di situ di gudang itu ada berapa kandungan batu baranya. Kalau kita nggak tahu batu bara yang benar seperti apa, misalkan mereka nyelupin aja batu baranya yang dikeluarin pasir hitamnya doang. Nah, terus kita nggak tahu nih, kita checklist dengan ketidaktahuan kita, begitu kita membuat laporan audit misalkan dituangkan ke dalam laporan keuangan, kalau itu terjadi ketidaksesuaian atau terjadi kekeliruan kan yang akan dimintai pertanggungjawaban siapa? Auditornya. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang yang diserap itu kalau di bidang audit itu. Serunya di situ Kang. Ya, nah itu yang tadinya sebenarnya sempat ingin saya tanyakan, karena kalau nggak salah saya pernah dulu karena zaman BBM ya Arifan, zaman BBM saya sempat lihat status Arifan tuh kayak gini, saya masih ingat redaksionalnya.
Jadi auditor tuh, harus paham batu bara, harus paham apa namanya mineral dan lain sebagainya. Artinya sesuai dengan industri bisnis klien gitu. Ya itu juga tadi ingin saya tanyakan. Nah ini tentunya yang saya ingin encourage juga ke teman-teman bahwasanya nggak cukup gitu ya belajar teman-teman di kampus, nggak cukup teman-teman hanya belajar duduk di kelas. Tentunya ilmu bisa diperoleh di mana saja dan bahkan Kang Arifan juga bilang ilmu diperoleh ketika langsung sambil bekerja gitu. Jadi saya harap teman-teman ini jangan pernah ngerasa bahwasanya cepat puas dan jangan pernah ngerasa belajar ini cukup sampai di sini gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Kang Arifan nih, ini secara singkat aja, udah jalan-jalan kemana aja nih Kang Arifan dari timur ke barat teh? Coba disebutin lah satu-satu barangkali buat Aduh, malu saya Pak. teman-teman buat ikut seneng nih biar tahu, oh ternyata udah jalan-jalan ke sini-sini aja nih. Jadi auditor temang Kang Arifan, boleh deh satu-satu, oh misalkan di Sumatera industri ini, kemudian di Lampung industri ini, kemudian di Sulawesi industri, mangga Kang Arifan, singkat-singkat biar tahu nih teman-teman nih. Siap. Kurang lebih saya pernah ke Aceh di daerah Melamboh itu saya audit Surveyor Indonesia cabang Aceh. Terus pernah ke Bali, itu ada lembaga internasional advokasi itu namanya Institute for Peace and Democracy. Itu direktur eksekutifnya itu Pak Iketut. Nah, Pak Iketut Wiradata itu adalah dia sebagai direktur eksekutif di Institute for Peace and Democracy Bali dan dia juga menjabat sebagai wakil rektor 3 di Universitas Udayana. Nah, saya banyak diskusi itu, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari beliau, alhamdulillah gitu. Terus saya pernah keliling Sulawesi, kan keliling Sulawesi selama kurang lebih 1 bulanan lah. Dari saya kan waktu itu dari Jakarta turun landing itu di Makassar, 2 hari, lalu pergi ke Sidrap, dari Sidrap pergi ke Pinrang, dari Pinrang pergi sampai ke daerah Tanah Toraja yang mau ke Palu tuh, ke Tanah Toraja. Dari Toraja mundur lagi ke Goa, dari Goa tuh sampai ke kakinya Sulawesi Selatan yang di Jeneponto yang tadi saya sebutkan itu yang Boswa. Terus terbang lagi ke Sulawesi Tenggara pakai kapal kecil, pesawat kecil ke Sulawesi Tenggara, turun di Kendari. Nah, di Kendari 2 hari, lalu diajak keliling ke Konawe, lalu ke Konawe Selatan, sampai dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 2-3 harian kalau nggak salah. Dari situ saya langsung nyebrang pakai kapal laut ke Pulau Bau-Bau. Nah, sebelum Pulau Bau-Bau itu saya transit dulu tuh di pulau ini lupa saya namanya itu, pulau kecil. Ada di pulau kecil sebelum Pulau Bau-Bau. Kalau familiarnya mah namanya Pulau Buton. Mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian ada yang tahu Wakatobi yang surga di bawah laut itu. Saya pernah ke situ, jalan-jalannya ke situ karena di situ ada perusahaan yang kebetulan sebagai klien saya di situ di Wakatobi. Jadi kurang lebih 1 bulanan saya berada di Pulau Sulawesi. Itu saya megang sekitar 6 perusahaan, 6 perusahaan baik berbentuk PT, CV, yayasan atau NGO lainnya gitu di situ. Terus ke Bali pernah, ke Ambon pernah, sampai ke perbatasan Papua pernah saya ke Papua. Kalau daerah timur itu, kalau daerah baratnya saya dari Aceh, lalu pernah ke Pematang Siantar ya, dari Medan itu sekitar 7 jam lah naik
travel Paradep kalau nggak salah itu tuh sawit semua sepanjang jalan. Nah, saya waktu itu memang mengaudit perusahaan sawit pernah di situ. Sampai ke Pematang Siantar, dari Siantar muter ke Salibudolo. Mungkin teman-teman di sini rekan-rekan ada yang asli sana, ada yang orang Sumatera gitu kan. Jadi saya jalan-jalan tuh ke Pematang Siantar, Salibudolo sampai muter ke Danau Danau Toba. Pernah terus ke Lampung pernah, alhamdulillah, ke Palembang, eh, Riau pernah. Kalau di Indonesia bagian tengahnya saya di Pontianak, lamanya di Pontianak, keliling-keliling Pontianak karena di situ ada beberapa NGO yang memang berafiliasi dengan internasional juga. Jadi saya kontaknya kerjasama dengan pihak internasionalnya, dengan pihak UNDP. Mungkin pernah dengar teman-teman UNDP, terus USAID gitu kan, UNCHR gitu kan, terus Global Fund yang di Amerika gitu. Jadi ada beberapa NGO yang bersama dengan pihak asing dan kita dikontaknya oleh pihak asing. Jadi harus mengaudit beberapa perusahaan yang ada di Indonesia gitu lah, yang sifatnya yayasan atau lembaga. Jadi alhamdulillah impian-impian saya yang dalam tanda petik pengen jalan-jalan ya alhamdulillah jalan-jalannya gratis Kang. Eta ingin saya garis bawahi nih. Gratis. Jujur saya merinding nih dengar cerita Arifan. Nah, sama-sama orang Sunda gitu. Orang Sunda yang melanglang buana gitu. Karena pandangan ataupun ada paradigma stigma negatif mungkin ya, bahwa orang Sunda tuh banyaknya adalah pinginnya ngok-ngok gitu ya. Artinya nggak selalu banyak ingin keluar gitu, tapi ternyata bisa nih Kang Arifan ya, orang Sunda tuh ternyata bisa juga berkiprah di luar gitu, nggak kalah sama istilahnya suku-suku ataupun ras-ras lain gitu. Jujur saya pun menarik gitu, kalaupun saya boleh cerita pun saya nggak sebanyak Kang Arifan ya, paling banter, baru pernah ke Sumatera, baru pernah ke Kalimantan sama Bali, itu pun hanya satu-satu kota saja. Kalau Kang Arifan, wah udah kesana kemari menarik gitu. Nah ini juga ingin saya tekankan karena pasti rata-rata Unpas walaupun udah multikultur ya, tapi mayoritas masih Sunda. Jangan sampai berpikir bahwasanya gitu ya orang Sunda tuh harus selalu pingin yang deket-deket aja gitu kerjanya. Pingin di sekitar sini saja dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap teman-teman pun punya pola pikir yang luas yang bisa teman-teman kembangkan gitu. Menariknya. Oke, mungkin ini apa namanya yang ingin saya tanyakan lagi nih ke Kang Arifan mengenai kalau nggak salah nih cerita yang semalam nih